dapat sebuah statement yang tiba-tiba muncul juga dalam perjalanan umroh kali ini Ustaz. Nggak apa-apa tuh ngafal satu hari satu ayat tuh nggak apa-apa. Yang penting sampai akhir hayat. Karena berjalan itu makna yang dimaksud ada menghafalkan berarti Ustaz? No, Quran 7 haknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq bersama narasumber kita yang spesial hari ini, Ustadz Ihsan Septiadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kami hari ini bisa kehadiran Ustadz di kanal YouTube kami. Alhamdulillah. Semoga ini bisa mencerahkan hati kita. Secerah lampu ini. Secerah lampu ini ya, agak panas malah. Apalagi kita mau menyambut bulan suci, maka hendaklah kita mensucikan semua hal ya, baik hati kita, hari-hari kita, fisik kita nih agar semangat bisa menjalankan Ramadan. Saya izin sapa sahabat Mida dulu ya, Ustaz. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi. Terima kasih selalu support kanal YouTube kami dan kami terus mengajak jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube ini agar bisa terus menghadirkan manfaat yang lebih luas lagi ya. Dan langsung saja kita kenalan sama narasumber kita hari ini ya, karena waktu dakwah beliau ini sangat berharga ini, kita harus mengefektifkan. Masya Allah. Kita kenalan dulu dengan Ustadz Ihsan. Ustadz izin kenalan mungkin pada sahabat Mida, asal daerah, aktivitas. Tafadhol Ustadz. Siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Mida sekalian yang Allah rahmati, yang semoga semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin. Nah, perkenalkan nama saya Ihsan Septiadi, biasa dipanggilnya Uwis. Uwis, oh iya betul Ustadz. Ustadz Ihsan Septiadi. Ustadz Ihsan Septiadi. Dan alhamdulillah juga kita pernah sepanggung bareng UAS gitu. Masya Allah. Jadi Uwis dan UAS. Uah belum ya? Wah belum. Next insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Nah jadi alhamdulillah hari ini saya berada di Jakarta bersama Ustadz Rizky Haitsul Haq ya. Nah dan perkenalkan saya selaku hari ini diamanahin pengasuh dari Rumah Tahfiz Al-A'raf. Yang nanti Rumah Tahfiz Al-A'raf ini ketika di online akan dikenal dengan nama jadihafizquran.com. Oh Masya Allah. Nah, karena kalau pakai langsung Rumah Tahfiz Al-A'raf orang mungkin masih apa nih gitu. Tapi kalau jadi hafiz Quran, saya pikir semua yang menonton dan yang punya anak pasti pengen anaknya jadi hafiz Quran. Betul. Bener ya? Betul. Semuanya betul. pengen kan? Nah kita bikin sebuah pondok online yang kita... Online ya Ustaz? Pondok Al-A'raf itu online? Kalau Al-A'raf itu offline. Offline. Rumah Tahfiz Al-A'raf itu offline. Di online-nya jadi hafizquran.com. Oh, jadi implementasi online-nya yang mau jadi hafiz juga tidak offline, jadi hafizquran.com. Iya, jadi hafizquran.com. Jadi itu sebuah pondok pesantren online yang tentunya dioperatkan sama Rumah Tahfiz Al-A'raf. Oke. Kan tapi kalau kita bikin di offline kan nggak lucu jadi hafiz Quran, pondok jadi hafiz Quran gitu ya. Kurang pas ya. Kurang pas. Tapi kalau di online malah pas. Pas. Jadi hafiz Quran itu nama, itu doa, itu harapan. Betul. Begitu. Iya. Dan ini kita baru juga Ustaz. Baru kita jalan kurang lebih sekitar 6 bulan. Oke. Dengan hampir menuju per bulan ini sedang OTW ke 300 santri. Masya Allah 300 santri ya. Itu yang di offline atau yang online? Online dan offline. Online dan offline, Masya Allah. Iya. Menuju 300 santri. Dan ini membuktikan betapa banyak orang di Indonesia khususnya ya. Atau bahkan ya seluruh dunia saya pikir. Tapi bicara Indonesia, banyak banget orang Indonesia itu yang baik-baik, yang soleh, yang penting jadi penghafal Quran. Artinya semangat menghafal tuh ada ya? Sangat banyak. Nah tinggal bagaimana dari pihak Mida mungkin gitu ya, menyediakan tenaga-tenaga profesional, guru-guru profesional untuk mungkin para penonton subscriber ini. Ya kan tidak menutup kemungkinan subscriber pengen banget juga bisa ngafal Quran seperti antum menjadi hafiz Quran begitu. Masya Allah. Nah, tinggal bagaimana caranya, nanti mungkin bisa difasilitasi begitu Ustaz. Dalam riset kami menemukan hampir semua orang, terutama orang tua, kalau kita tanya, Bu, Pak, pengen nggak
anaknya jadi penghafal Quran. Itu dia. Itu mimpi kami banget gitu. Jadi doa itu, ya Allah, mungkin kami orang tua ini bukan penghafal Quran. Tapi izin ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami, zuriyah kami ini jadi penghafal Al-Quran. Karena mereka paham, anak yang menghafal Quran akan memberikan mahkota, akan memberikan jubah kemuliaan. Bahkan nanti di hadis yang lain walaupun hadisnya dhaif, tapi boleh kita pakai sebagai motivasi. Betul. Yaitu satu orang penghafal Quran bisa memberikan 10 tiket surga untuk keluarganya. Li ashabihi gitu ya. Untuk sahabatnya, keluarga, apakah orang-orang terdekat itu 10. Jadi kebayang Indonesia hari ini ada kurang lebih 230 juta penduduk muslim. Berarti kalau punya mimpi ingin mensurgakan Indonesia, jadi seluruh Indonesia masuk surga semuanya, gampang Ustaz. Kita cetak saja 23 juta penghafal Al-Quran. Oh, jadi 23 juta itu dilandasi dari hadis Nabi yang setiap orang penghafal Quran punya tiket 10 orang untuk bisa masuk surga. Subhanallah. Ya. Itu kan hitung-hitungan matematis ya. Iya, betul. Masalah itu terjadi apa tidak terjadi, ya Allah yang Maha tahu ya. Betul. Allah yang Maha kuasa. Tapi hitungan matematisnya seperti cita-citanya terukur. Cita-citanya terukur. Betul. Terukur sih. Dari 300.000 juta ke 23 juta kan kecil sekali seharusnya Ustaz ya. Kecil sekali, dan itu bisa menjadi penyelamat satu dunia atau satu Indonesia? Satu Indonesia. Oh, satu Indonesia dulu ya. Satu Indonesia. Nah, maka tentunya kolaborasi jadi penting. Karena tidak bisa hanya satu sosok untuk mensurgakan satu Indonesia. Nah, gitu. Kan kita lihat data Muhammadiyah kalau tidak salah ya, saya kemarin ngecek data di Google gitu ya. Tapi tentunya teman-teman Muhammadiyah lebih paham. Iya. Nah, itu Muhammadiyah saja sudah 100 tahun Ustaz. 60 juta anggotanya. 100 tahun, 60 juta anggota. 60 juta anggota. Artinya kan Muhammadiyah juga bahu-membahu dengan semuanya gitu. Belum menjangkau juga 230 juta. Pasti 60 juta kurangi 230 juta, 230 kurangi 60 berapa? Masih ada 170. Oh, 230 juta ya? Kan penduduk muslim Indonesia 230 juta. Iya, 230. Anggota Muhammadiyah baru 60 juta. 60 juta, ya. Berarti masih ada 110 juta. Iya. Peluang kesempatan kita untuk ngajar. Berarti berkolaborasi dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Surah kelima ayat kedua. Jadi mari kita berpegangan tangan, beriringan untuk mensyiarkan Quran. Karena dengan Quran, pintu surga itu kebuka. Masya Allah, baru kenalan. Ini kenalan ya? Baru perkenalan ini. Belum masuk materi. Belum materi, kayaknya langsung diborong aja. Tapi seru. Kita membahas suatu hal yang tidak ngawang-ngawang gitu artinya, terukur ya. Terukur. Kadang kan kita kalau misalkan menghafal Quran, masuk surga, itu kan ya bisa jadi gerakan fardi ya, gerakan personal. Tapi ini gerakan bersama ya, yang dihadirkan tadi dari Rumah Quran Al-A'raf. Iya. Lalu dalam program online-nya jadi hafizquran.com. Nah, ini boleh nih sahabat Minda yang para subscriber, alhamdulillah kita udah ada hampir 1.000 subscriberan lah. Sudah 1.000. 10% aja udah 100. 100. Enggak 10.000, 1.000 penghafal Quran. Nah, itu dia tuh. Punya anak cucu lagi, pasti kan pengen anak lebih banyak lagi ya. Jadi lebih banyak lagi, beranak pinak lagi kebaikannya. Kebayang ya? Kebayang. Itulah kenapa kemarin saya bilang begini. Ini sampai muncul fa'alhamaha fujurah wa taqwa ya. Dapat ilham gitu. Dapat sebuah statement yang tiba-tiba muncul juga dalam perjalanan umroh kali ini Ustaz. Kami baru pulang umroh kan. Oh ya Ustaz, semalam baru tiba di Indonesia juga ya. Jadi dapat sebuah keyakinan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kan jadi kita harus yakin dengan apa kita kerjakan kan gitu ya. Dan apa keyakinannya? In kana fi uqulina wa fi anfusina. Kalau di dalam hati, dalam pikiran kita, di dalam diri kita ya, itu ada Quran Ustaz. Najih, sukses ya. Pasti sukses Ustaz. Jadi kullu syai'il ladzi yata'allaq aw yartabitu bil Qur'an gitu. Jadi segala sesuatu yang dia itu terikat, ada hubungan dengan Quran,
itu bakal Allah mudahkan jalannya. Allah bukakan, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu datang rezeki. Rezeki ini kan bukan hanya uang, bisa bentuk emas, berlian, tanah 10 hektar. Masya Allah. Betul Ustaz, betul. Betul ya? Iya, wallahul ghani ya. Wallahul ghani. Iya. Ya, termasuk kebaikan, kayak ketemu antum nih rezeki, ketemu banyak peluang segala macam, Allah datangkan. Bertubi-tubi Allah datangkan gitu. Maka nanti di ayat yang lain, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardal lam tata'uha wa kana kullu syai'in qadira. Allah wariskan kepada kalian, wa awrathakum ardahum, tanahnya, wa diyarahum, rumah-rumahnya, wa amwalahum, Allah kasih hartanya, wa ardal lam tata'uha, bahkan Allah akan wariskan tanah yang belum pernah diinjak sama sekali. Itu diwariskan oleh Allah. Diwariskan, dah dapat kita. Kita belum pernah datang ke tempat itu, tapi udah ada nama kita di sana. Bayang? Masya Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha segala sesuatu itu Allah sangat bisa untuk itu terjadi. Maka gimana membuka kunci harta karun ini? Ini kan Allah kasih peluang ya. Tanah, rumah, uang, tanah yang belum pernah kita sambangi ya, belum injak juga ya. Allah kasih kan, gimana caranya? Bil Quran. Satu-satunya. Bahkan saya pengen bilang begini, kita tuh nggak punya apa-apa. Kita hanya punya Quran. Begitu kita tinggalkan Quran, natruk hadzal Quran, doa kulli syai'. Kita akan kehilangan segala-galanya. Masya Allah. Aduh, baru perkenalan saya hati udah mulai mau langsung buka Al-Quran. Baik Ustaz, Masya Allah. Itu tadi memang beliau aktif di dalam, Ustaz menjadi pengasuh ya berarti ya. Sekarang jadi pengasuh. Dan kita doakan semoga pondoknya makin berkembang, membawa keberkahan buat orang luas ya Ustaz ya. Dan golnya berarti 23 juta penghafal Quran ya. Nah, itu sebuah gerakan namanya sidak itu ya. Surga Al-Quran. Kalau kami di Rumah Tahfiz Al-Arab ngambil 1 jutanya. Oh, 1 jutanya berbagi ya. Berbagi, nggak bisa juga Ustaz kita sendiri. Nggak bisa juga. Minimal Ustaz ambil 40%-nya ya. 1 juta dari 23 juta itu mungkin berapa? Ya, 1 juta 23 juta. Oh iya. Ya sampai 0,5%. Ya, tinggal gitu. Mida mau ngambil berapa juta? Nah, kira-kira. Kan begitu. Betul. Tinggal yang nonton mau ngambil berapa ratus ribu. Betul. Ustaz 1 juta, saya Mida dari subscriber yang 1000. Bisa aja begitu ya, bagi-bagi. Iya, bisa juga. Belum lagi nanti ada dari Ma'had Ali An-Nu'aimi. Ada 1000 alumni khrij. Iya. Nah, tinggal berapa mereka mau ngambil? Betul. Bagi. Semua kan nanti 23 juta. Bisa jadi gini. 23 juta itu tidak terjadi, tidak terwujud di saat saya masih hidup, di saat masih hidup. Tapi nggak masalah. Yang penting adalah visinya sampai. Bagaimana juga Baitul Maqdis hari ini. Visinya kan merdeka. Betul. Tapi belum juga. Tapi jangan pernah berhenti untuk menceritakan visi misi itu. Kemerdekaan Palestina itu Ustaz ya. Sama kemerdekaan kita bersama Al-Quran. Yang kita bisa baca Quran tanpa harus melihat Quran. Au naqra bil ghaib. Bil ghaib ya. Nah, bil ghaib itu. Kita bisa baca dari Al-Fatihah sampai Anas bil ghaib. Itu kan mimpinya. Betul. Tapi apakah harus terjadi sekarang? Nggak apa-apa. Sampai kami percaya nggak apa-apa kalau bicara Quran ya, ngafal Quran itu. Nggak apa-apa tuh ngafal 1 hari 1 ayat tuh nggak apa-apa. Yang penting sampai akhir hayat. Yang penting sampai akhir hayatnya ya. Iya. Sampai akhir hayat. Jadi ngafal Quran itu tujuannya bukan hafal 30 juz. Karena kalau cuma sekedar tujuannya finishnya di 30 juz, begitu dia sampai di 30 juz, khalas intahat syai'. Ya udah, tujuannya 30 juz, udah tercapai. Terus apa? What next? Betul. Next? Akhirnya apa? Terjadi banyak hafiz sekedar ijazah. Syahadah. Betul. Tapi begitu selesai, ya sudah gitu. Maka tujuannya bukan sekedar hafal 30 juz. Ini kabar gembira buat teman-teman. Ustaz, saya susah ngafal Quran. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut aja 1 hari 1 ayat gitu ya. Lanjut aja 1 hari 1 ayat. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Masya Allah. Insya Allah Ustaz, dengan hadir kita tanamkan lagi semangat kita. Apalagi mau Ramadan ya Ustaz ya. Apalagi mau Ramadan nih. Hari-hari dengan Al-Quran. Seharusnya bisa kita lebih maksimalkan lagi. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Kalau bulan turun Quran itu membuat kita hati ini jatuh cinta kepada Quran, terus mau pada bulan apa lagi? Nah, itu dia jadi pertanyaan. Mau bulan apa lagi? Iya. Nah, maka ada doa yang harus didawamkan, Ustaz. Apa tuh, Ustaz? Di luar doa jadi hafiz Quran. Karena gini, hafiz Quran bagi saya itu adalah hasil dari sebuah kata kerja yang bernama cinta. Saat kita mencintai Al-Quran, atau jangan, sebelum kita bicara mencintai Al-Quran, tazawwadlah. Mutazawij, alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum menikah, sudah menikah. Jadi ketika bicara cinta, kita tidak hanya berkorban waktu, uang, tenaga. Bahkan seorang ibu mampu mengorbankan nyawanya demi sang buah hati waktu melahirkan. Betul. Kan itu hidup mati. Iya. Dia nggak peduli tuh. Bahkan di saat dia sakit, begitu keluar itu sakit tuh. Oh, sakit banget itu. Tapi apakah dia peduli rasa sakit itu? Enggak. Justru kalah sama kebahagiaan dia dengan... mau lihat anaknya mana. Dia bahagia tuh. Dia nangis mungkin, tapi nangisnya nangis bahagia. Betul. Itu titik di mana cinta itu berbicara, cinta itu bekerja. Bahkan pernah nggak ada kalimat kayak gini, walaupun ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Tapi ada banyak kalimat kayak ketika anak sakit, ya Allah, angkat sakit anakku, kasih dia ke aku. Timpakan saja ke ayahnya, ke ibunya gitu ya. Walaupun ini nggak boleh ya. Tapi kan itu adalah ekspresi dari cinta. Nah, bagaimana ketika kita bicara Quran, kata cinta adalah kata kerja. Jadi dia tidak hanya berkorban waktu, tenaga, harta, tapi dia akan bahkan mengorbankan jiwa, raganya demi Quran. Dan itu kan yang dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Ketika turun Quran, apa yang terjadi? Diperangi, diusir, terjadi blokade, sampai kalau tidak sadar literasinya itu, para sahabat makan rumput dan lain sebagainya. 2 tahun kan terjadi blokade waktu itu. Kemudian seorang Ammar bin Yasir demi mempertahankan Quran melihat Sumayyah ibunya depan matanya ditusuk dari bawah tembus ke atas. Menjadi syahidah pertama fil Islam. Menjadi syahidah pertama dalam Islam. Ini apa? Ini kan kata kerja, cinta. Dan itu mempertahankan apa? Hidayah. Dan di mana hidayah itu sekarang? Adanya di sini kan. 114 surah, 30 juz, 604 halaman, 6.236 ayat. Adanya di sini. Rasulullah berkorban jiwa raga. Lalu kita umat Islam yang mengaku cinta kepada Nabi, yang maulidan tiap tahun. Maulid apakah sekedar sholawatan? Kan tidak begitu. Tapi bagaimana? Waqala Rasul, ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Surah ke-25 Al-Furqan ayat ke-30. 25 itu Al-Furqan pembeda. 30 ini cocokologi. Kalau aku bilang cocokologi, iya cocokologi. Tapi bagi saya kalau bicara Quran tidak ada nama gini. Cocokologi gini. Kalau bagi saya, kita mencocokkan diri kita dengan Quran. Mencocokkan diri kita dengan Quran. Pas ayatnya 30. Berarti 30 apa? 30 juz. Quran 30 juz 25, surah Al-Furqan pembeda. Siapa yang berbeda nih? Mereka yang megang 30 tadi, 30 juz itu. Menjalankan 30 juz isi Quran, itulah takwa. Jadi kan takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Betul. Saya mau nanya, di mana perintah Allah, di mana larangan Allah? Di mana? Al-Quran. Di Al-Quran. Berarti takwa adalah menjalankan 114 surah, 6.236 ayat, 604 halaman, 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Baru dikatakan manusia kalau dia berjalan dari An-Nas, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas itu manusia. Kalau dia keluar dari dia ke kanan atau dia ke kiri, dia tidak An-Nas. Ulaika kal an'am balhum adol. Masya Allah. Tapi makna berjalan itu makna yang dimaksud ada menghafalkan berarti Ustaz? No, Quran 7 haknya. Sima'ul Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Surah ke-7 ayat 204. Dengerin Quran tuh kalau dibacain. La'allakum turhamun, dapat rahmat dari Allah. Betul. Dan surga itu masuk surga itu karena rahmat Allah. Berarti ada surga. Ketika kita menyimak Al-Quran. Menyimak Quran, ya kan ketenangan hati. Betul. Kenapa dulu para kafir Quraisy
menutup telinganya Hmm. saat Quran itu sedang dibacakan oleh Rasulullah. Mm-mm. Takut hidayah masuk. Dan sekarang kita tanpa sadar telah menutup telinga kita Dengan musik. Oh, betul, betul. Dengan ya bunyi-bunyi Hiburan-hiburan. Ya. Apa kata kafir Quraisy, wa qala alladziina kafaru. Orang kafir itu berkata, jauhkanlah mereka, saya lupa ayatnya, ya, tapi kalau ada di Al-Hujurat itu kata orang kafir, kalau kamu mau mengalahkan orang muslim, maka sibukkan mereka gitu. Ya. Algo la'allakum taglibun itu di ujung ayatnya, saya lupa tuh. Jadi orang kafir itu bilang, kalau kalian mau mengalahkan orang Islam, sibukkan saja mereka dengan sesuatu yang sia-sia gitu loh. Termasuk telinganya tertutup tuh nanti. Ketika telinga ini tertutup, dia nggak dengerin Quran. Gini, lebih nikmat mendengarkan sesuatu selain Quran. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Galau dengerin selain Quran. Lagi stres dengerin selain Quran. Putus cinta dengerin selain Quran, itu berbahaya. Itu berbahaya. Simaul Quran yang pertama tuh, dengerin Quran tuh. Betul. Itu ada ketenangan di bacaan Quran. Ya kayak kalau sekarang kita kenal Muzammil Hasbala. Betapa tenangnya dengerin Quran. Tapi itu juga tergantung, Ustaz. Kalau mereka sudah terbiasa dengan ketenangan yang lain atau kesenangan yang lain, mereka nggak akan tenang juga dengerin Quran. Iya, betul. Panas. Tergantung juga. Maka itu perlu dibersihkan dari tazkiyatun nafs. Yang kedua, qiraatul Quran. Sima, yang kedua qiraah ya. Qiraah, baca. Membaca. Walaupun terbata-bata, nggak apa-apa, baca aja, karena ada kebaikan. Wayatata fihi ya. Wayatata fihi ya. Wa syakun ya. Tapi tetap dia dapat pahala kan di situ. Betul. Nah, ibaratnya gini, orang yang baca, walaupun dia terbata-bata, itu kayak kita lagi nyuci keranjang yang kotor, dicuci terus, lama-lama kan bersih. Betul. Ya lama-lama dia akan fasih juga gitu loh. Bersih itu berarti dia bisa lancar lama-lama. Iya. Wayatata itu kan karena jarang gitu. Iya. Intensitasnya rendah. Iya. Maka sekarang biasakan ada Quran saku. Saya bawa, cuman di podcastnya ketinggalan Quran saku saya. Itu kita biasa bawa, simpan sini. Jadi kadang megang HP, ingat ada Quran sini. Akhirnya lepas, simpan dulu. Taruh dulu. Kenapa simpan di sini? Al-Quran di dadaku. Al-Quran di dadaku. Kalau lagi nonton Timnas, Garuda. Oh, ini pas lagi santai, Al-Quran di dadaku. Kan dadanya. Betul. Dada di sini. Masya Allah. Yang ketiga, al-fahmu al-ma'ani. Harus paham maknanya. Maka penting kalau buat teman-teman baca Quran, itu ada yang terjemahan. Oh, ini nggak ada terjemahannya? Nggak ada. Cari Al-Quran yang ada terjemahan. Minimal diterjemahkan bahasa ya, secara terjemahan bahasa. Ya, Quran terjemahan Kemenak ya. Kemenak boleh. Ya. Ya biasa. Jadi ada bacaan. Kalau saya tuh biasa Ustadz, satu ayat saya baca artinya dulu. Baca satu ayat, baca artinya. Ayat lagi artinya. Biar dapat. Iya. Dapat feel-nya. Bahkan ada juga kan cara menghafal anak-anak tuh yang dia hafal dengan cara dia pahami ayatnya. Benar. Harus paham bagaimana kita bisa menghafal secara mungkin kalau tidak paham kan. Betul. Ketiga tuh. Keempat, al-hifzu. Nah, lanjutannya berarti itu ya. Al-hifzu ini baru 1 dan bagian 7 gitu. Jadi kalau ada orang orientasi sekedar menghafal, 6-nya lupa dia. Nah, atau merasa beban di 1, akhirnya yang lain malah benar. Tiba-tiba mau menghafal ya, yang ini ketinggalan semua gitu. Al-hifzu, hafalan. Nah, baru ngafal. Setelah tadi apa? Sima, qiraah, al-fahmu al-ma'ani, baru menghafal. Jadi jangan tiba-tiba menghafal. Berat lah. Biasakan dulu. Kelima, al-amalu bihi. Mengamalkan pasti. Betul. Apa kata para sahabat kami, tidak akan menambah hafalan Quran kami sebelum kami mengamalkannya. Iya. Kan begitu kata sahabat. Betul. Dan itu sebenarnya cara yang paling bisa bikin mungkin. Kan mengamalkan. Antum bayar zakat nih, ngamalin zakat. Berarti memang antum hafal ayat zakat di surah 9 ayat 20. Di surah 9 bukan 9:20. 9:13 ya? Iya. Yang khud min amwalihim shadaqatan. Boleh cek set? Boleh. Berapa?
Kalau 90 innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Coba kita cek dulu ya. Coba kita cek dulu. Nah, ya berarti kayak itu pun kadang juga harus tetap murojaah. Ini aja harus murojaah. Betul. 900 berapa gitu. Hud. Oh, 103 Ustaz. Oh, 103. Ya, hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi di 903 itu ayat tentang paksaan kan. Hud itu kan kata perintah ya. Kata perintah, ambil, paksa gitu. Maka Abu Bakar ketika ada sahabat ba'da kematian Rasulullah SAW tidak mau bayar zakat, perang. Iya, diperangi Aku perangi. Kata Umar bin Khattab, jangan. Kata Abu Bakar, ini tuh seperti mereka meninggalkan sholat. Al-ahdu bainana itu kan as-sholah. Sama ketika dia meninggalkan zakat, berarti ya sudah gitu. Bainal kufri wal muslim di situ. Oh, iya. Kuat ayatnya di sini. Nah, lalu ayat 960 tentang 8 asnaf zakat. Ya minimal kalau kita ngamalin zakat, kita paham ayatnya kan. Lebih mungkin tahu gitu. Ya, jadi kadang juga ada orang yang sebatas ngasih ke sembarang orang gitu, yang penting keluar, padahal ada golongannya Ustaz ya. Ada golongannya, dan saya mengambil pendapat, kita boleh berbeda pendapat di sini ya. Tapi saya lebih mengambil pendapat kalau mau bayar zakat, sahabat Mida, kalau mau bayar zakatnya ke lembaga ambil zakat. Oke. Kenapa? Karena gini, zakat saya mungkin atau zakat teman-teman mungkin kisarannya di 1 juta rupiah satu bulan. 1 juta, kalau antum belikan barang, itu sedikit dapatnya. Iya. Tapi kalau 1 juta, sahabat Mida ngumpulin nih 1 juta. Di sini ada 10.000 orang. Let's say 1.000 orang aja. Ngumpulin 1 juta, ada berapa duit? 1 miliar. Iya. Benar gak? 1 miliar. 1 juta kali 1.000, 1 miliar. Benar ya? Iya, betul. 1 miliar. Lah, jadi gede. Manfaatnya jadi lebih banyak. Oke, iya. Kalau tadi 1 juta cuman sahabat Mida seorang, bagikan langsung ke asnaf zakat dikit. Iya. Paling dapat 10 bungkus paket lah mungkin gitu ya. Tapi kalau 1 miliar ke amil zakat yang memang dia kredibel, dia bisa dipercaya. Betul. Dan insya Allah semua amil zakat, saya hakul yakin lembaga amil zakat kan sudah di Basnas kan. Iya, sudah sudah harus melalui kerjasama yang jelas. Terverifikasi. Maka jangan ragu lagi kalau mau bayar zakat, bayarnya ke amil zakat, lembaga amil zakat. Agar apa? Terkumpul banyak, yang banyak ini jadi bisa dibagikan ke banyak orang. Kebermanfaatan lebih banyak lagi. Lebih luas. Teman-teman boleh sepakat, boleh tidak. Tapi saya menganjurkannya seperti itu. Itu pendapat kami. Gitu. Dan yang terpenting tadi tepat sasaran juga, Ustaz ya. Tepat sasaran. Karena kan dalam proses lembaga amil zakat itu asesmen penerima manfaatnya tuh kuat biasanya. Sampai dicek rumahnya, pendapatannya. Dan itu kan yang bisa melakukannya adalah lembaga amil zakat. Betul. Yang memang dia mendedikasikan waktunya, tenaganya, pikirannya di situ. Betul. Benar. Sepakat. Al-amalu bihi. Lanjutkan. Terus. Itu udah yang ke-5. Oke. Ke-6. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. 1 sampai 5 itu masih pribadi, Ustaz. Ya kan? Simak. Iya. Qiraah, paham makna, tadabbur, menghafal, mengamalkan. Pribadi semua. Semuanya personal ya, pribadi. Ada khairun nas anfa'un linnas. Kapan kita bisa bermanfaat ke orang lain dengan Quran kita? Maka di 6. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Setelah ente ta'allam, setelah ente belajar, don't forget, jangan lupa untuk wa'allamahu. Ayo diajarkan. Kaif, bagaimana cara mengajarkannya? Bukalah lembaga tahfiz, bukalah rumah Quran, bukalah pondok pesantren. Kalau tak bisa juga bukalah taklim. Ayo anak-anak sini datang dengan metode yang have fun, yang membahagiakan. Bisa jadi yang ngaji di sini dapat permen, yang ngaji di sini dapat kopi, yang ngaji dapat gorengan. Ahlan wa sahlan, banyak cara untuk mengajak orang ke surga kan. Betul. Yang penting kita masuk pada tahap sebaik-baiknya orang ya, adalah orang yang bukan hanya belajar tapi mengajarkan tadi Zat ya. Mengajarkan. Karena ini nggak bisa dipisah kan. Iya. Man ta'allam wa 'allam.
Maka buka, ayo buka, perbanyak. Makanya kita bilang, ayo kita berkolaborasi. Kalau Hafiz Al-Arab dengan gerakan 1 juta santri, masih ada 23 juta. Berarti 22 juta lagi sih. 22 juta. Masih banyak. Kalau bingung, mari kita berkolaborasi. Iya, betul. Saya punya pelatihan, Ustadz. Semua bisa punya rumah Quran. Nah. Dan itu udah jadi buku, 1000 eksemplar. Nah, dan hari ini dari 1000 buku itu telah melahirkan 152 rumah Quran se-Indonesia. Masya Allah. Jadi 152. Dalam safari dakwah kami bukan cuma sekedar safari dakwah, kita memotivasi, menginspirasi orang. Kenapa kamu harus punya rumah Quran dan bagaimana cara starting gitu ya. Bagaimana cara memulai? Karena orang kan kadang cuma bingung aja mulainya. Iya, betul. Kita support di sana. How-nya gitu. Iya. Terakhir. Tadi kita tidak hanya sekedar belajar untuk diri kita, tapi harus menyebarkan kebermanfaatan. Dengan salah satunya apa? Wasilahnya rumah Quran. Kenapa rumah Quran? Start from easy. Iya. Yang paling gampang. Tadi poin ke-7 jadinya apa tuh? Poin ke-7? Belum. Oh, belum ya. Oh, baru masuk ke-6 ya. Ke-6, start from easy. Kenapa rumah Quran start from easy? Rumah Quran tuh gini, bisa bentuknya bahkan WhatsApp, Ustaz. Ya antum buka pengajian grup baik video call, Zoom, itu udah rumah Quran. Rumah Qurannya di WhatsApp kan gitu. Medianya aja ya. Medianya aja daring Zoom, ya. Daring. Kemudian bisa Ani punya temen tuh dia buka rumah Quran di teras rumah. Iya. Just teras doang, nggak ke dalam, teras doang. Kami punya juga jamaah itu yang buka rumah Quran, binaan kita, itu di garasi mobil. Jadi mobilnya dikeluarkan, garasi disulap, jadi rumah Quran. Iya. Nah, it's simple. Yang ke-7, jadilah hamilul Quran. Apa hamilul Quran ini? Selain orang yang hamil itu apa? Menjaga kandungannya. Menjaga Qurannya. Menjaga itu butuh perjuangan nggak? Betul. Maka di ujung jadi pejuang Al-Quran. Jadi mujahid fi sabilil Quran. Masya Allah. Mujahid itu apa? Ishkariman au mutsyahidan. Jadi kami akan hidup mulia bersama Quran. Kalaupun kami mati dalam keadaan jihad. Bersama Quran. Mensyiarkan Quran. Masya Allah. Sadaqallahul azim dah azan. Masya Allah closingnya. Jadi tadi dalam unsur muamalah kita dengan Al-Quran itu tidak semata-mata hanya menghafal ya. Tapi prosesnya itu panjang. Jadi siapa yang mulai dari nol pun masih sangat mungkin untuk melakukan tahapan-tahapan itu. Dan tidak ada kata untuk terlambat ya. Tadi Ustadz juga cerita jamaah-jamaah Ustadz ini justru banyak orang-orang yang dalam notabene sudah Senior. Justru bagus, makin senior makin kembali. Saya bilang gini, ibu senior malah harus cepat-cepat kembali sebelum ibu dipanggil, kan begitu. Ustaz saya saya terbata-bata, makin terbata-bata makin bagus. Jadi ada alasan buat Allah bikin ibu dapat rahmat gitu loh. Nah itu dia. Ya Allah, aku udah tua, tak nampak mata aku nengoknya ini ya Allah, udah buram dan segala macam, makin bagus. Berarti perjuangan ibu itu makin berat. Makin berat perjuangan di dunia, makin ringan di akhiratnya. Insya Allah. Kan al-ajr ala qadril masyaqqah. Betul. Semakin besar perjuangan yang dia gapai untuk mendapatkan sebuah buah pahala, maka semakin besar pahalanya, Ustaz ya. The last. Saya punya santri 2 pekan waktu kami buka rumah Quran, beliau meninggal dunia. Usianya 50 tahunan. Meninggal dunia. Dan insya Allah ada tanda-tanda husnul khotimah di situ. Dan saya makin yakin ibu ini husnul khotimah adalah di saat dia mendatangi keponakannya. Keponakannya cerita ke saya. Keponakannya cerita sama kakaknya. Jadi gini, ada orang ini punya kakak. Kakak kandung. Nah, ternyata si yang meninggal ini, santri kami yang meninggal ini Ustadz, datang dalam mimpi ke anaknya. Ke keponakan. Keponakan cerita ke kakak ini. Kakak ini cerita ke saya. Ustadz, makasih banget. Kenapa? Saya bilang, itu adik saya datang dalam mimpi. Dia bilang, udah, ikhlaskan kami, ikhlaskan saya. Saya tuh udah tenang di sini, saya tuh bahagia di sini. Masya Allah. Jadi malam sebelum dia meninggal, malam sebelum dia masuk rumah sakit, itu saya malam Jumat waktu itu terakhir, saya baru pulang dari apa, dia manggil, Ustadz. Gitu. Besoknya Jumatnya dia drop gitu lah ya, karena stroke untuk serangan keempat kalinya, kena stroke. Nah itu kami waktu itu lagi umroh
umroh, dapat kabar seminggu lah beliau di rumah sakit opname itu meninggal. Gitu, Masya Allah. Jadi ketika saya bilang nggak apa-apa 1 hari 1 ayat sampai akhir ayat itu karena memang ada santri kami yang tadi usia 50 tahunan itu meninggal dunia. Dan dalam mimpinya dia mengatakan dia tenang, dia senang, dia bahagia. Masya Allah. Masya Allah. Ini sahabat Mida nih pas banget ini menghadirkan kita hari ini Ustadz Ihsan ini, insya Allah jadi semangat ini karena memang subscriber kita nih banyak notabene memang sama Ustadz sudah dalam kata umur kepala 5 ke atas, dan ya memang seringkali mendapati kesulitan, kadang seringkali mendapati mungkin kejenuhan. Nggak apa-apa. Masya Allah. Nggak apa-apa. Makin jenuh, telan aja udah. Telan aja. Iya kan bahasa gini, kita tuh umur udah 50 misalnya, ya mau berapa tahun lagi kan begitu. Inilah dalam waktu-waktu sisa ini kita bilang sama Allah, ya Allah mungkin saya nggak lancar baca Quran, tapi jangan sampai tidak lancar baca Quran membuat saya tidak lancar di Shirathul Mustaqim gitu. Nah itu dia, betul. Iya kan, serem gitu. Nah jadi insya Allah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi baca Quran akan datang. Diterjemahkan dalam hadis terjemah Indonesia itu akan mendatangi yang membacanya. Padahal kalau antum lihat di situ konteksnya li ashabihi. Bukan li qiraati li mukrihi gitu. Oke. Tapi itu li ashabihi. Apa li ashabihi? Banyak konteksnya berarti ya. Banyak konteks. Iya, 7 tadi kali ya. Untuk sahabatnya. Siapa sahabatnya Quran? 7 tadi. Yang mendengarkannya, lalu yang membacanya, lalu menghafalkannya. Saat kita bersahabat, Ustaz. Betul. Mau nggak saya dengerin cerita antum dengerin cerita saya? Kalau kita sahabatan. Dan semakin kita bersahabat, semakin banyak gak rahasia yang saya bongkar ke antum. Quran itu penuh rahasia. Kalau antum mau dapetin rahasia Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas, kan hudal linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Itu kan rahasia-rahasia Quran tuh. Betul. Bersahabatlah dengan Quran. Semakin antum bersahabat dengan Quran, Quran akan bukakan semua rahasianya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ihsan. Masya Allah, sebenarnya masih banyak nih hal-hal yang kita ingin istifadah lagi dari beliau. Tapi nampaknya waktu membatasi kita. Tapi insya Allah hati kita akan tetap bersatu Ustaz, dalam rangka menjadikan umat ini tercerahkan dengan Al-Quran. Amin. Kita butuh sekali motivasi-motivasi yang membuka makna Al-Quran itu lebih dalam. Agar kita bisa lebih menjalaninya itu bukan hanya karena menjalani waktu kosong yang tersisa. Itu kan. Seringkali jadi ujian juga itu. Hanya sebatas mengisi waktu kosong, tidak menjadikan kedekatannya karena love itu kali ya tadi ya. Karena hub itu tadi Ustaz ya. Jazakallah khairan Ustaz Ihsan atas waktu dan kesempatannya, dan kami juga terima kasih sekali lagi Ustaz sudah mampir di sini, dan saya izin pamit Ustaz. Jadi grogi saya ini. Tapi ala kulli hal jazakallah khairan Ustaz Ihsan, dan kami juga ucapkan terima kasih pada sahabat Mida yang sudah terus hadir membersamai kanal YouTube kami, dan jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar manfaatnya bisa lebih luas. Dan bagi sahabat Mida yang ingin berhubungan yang mengkonsultasikan problem Qur'annya ke Ustadz Ihsan, nanti nomor telepon beliau saya akan masukkan ke kolom deskripsi. Dan bisa gabung juga di Jadi Hafiz Quran.com. Dan juga nanti juga bisa gabung di jadihafizquran.com untuk pesantren online yang insya Allah akan mencetak 1 juta santri. Insya Allah. Kolaborasi ya sama insya Allah kita akan kolaborasi. Ya, insya Allah. Nah, kalau yang offline mungkin yang di daerah Pontianak, nah, Rumah bisa Tahfiz Al-A'raf. Rumah Tahfiz Al-A'raf. Dan kita juga menerima wakaf-wakaf full dari antum untuk kita jadikan rumah Quran. Rumah Quran. Nah itu bagi aset-asetnya yang berlebih mungkin ya. Ya dimanapun ya. Kalau bisa kita kolaborasi, santri banyak, dimanapun bisa ya. Betul. Nah, jadi dari seluruh Indonesia kita bisa menerima aset wakaf dan dikelola oleh khirij minal ma'had Nuaimi, dan nanti dijadikan rumah Quran jadi amal jariah. Amal jariah. Jazakallahu khairan, dan sahabat Mida, kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah.